Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Di sini kita akan general reading lagi dengan tema yang merasa cinta ini belum usai. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke readingannya. Di sini untuk kartu pertama yang keluar ada kartu The Devil. Saya merasakan ada energi dari seseorang yang sudah mengenal kamu ya sebelumnya. Dia merasakan bahwa kalian ini benar-benar terikat ya dengan erat di sini. Kalian memiliki kecocokan satu sama lain, kalian merasakan ada getaran-getaran cinta yang masih kalian berdua rasakan. Terutama dari sisi dia, ya. Karena dia sangat memikirkan kamu pada saat ini. Dia merasa kangen, dia merasa bahwa kamu adalah sebagai seseorang yang terbaik, tetap menjadi yang terbaik untuk dia. Ya, dia merasakan hal tersebut di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa ada beberapa energi toksik ya yang mungkin sebelumnya pernah terjadi di antara kalian berdua. Mungkin ada permasalahan-permasalahan ya, perbedaan-perbedaan, ada kesalahpahaman, ataupun perasaan yang saling tidak mengerti satu sama lain. Ya. Tapi di sini dia merasa bahwa itu semua adalah bagian ya dari perjalanan hubungan kalian. Dia tidak ingin benar-benar kehilangan kamu sebenarnya. Dia tidak ingin benar-benar putus, benar-benar bercerai ataupun berpisah. Ya, dari kamu, apalagi jauh dari kamu. Karena hal itu sangat-sangat membuat dia tersiksa, membuat dia galau, membuat dia sedih. Sedih yang berkepanjangan. Ya, dia menyadari bahwa seharusnya kalian tidak berpisah. Ya, dia merasa bahwa cinta ini belum usai. Karena dia nggak mampu ya melupakan kamu. Sekeras apapun dia mencoba di sini, dia nggak akan mampu untuk melupakan kamu, untuk move on dari kamu. Ya, kalau dari luar ya mungkin dia bisa pura-pura bahagia, pura-pura nggak butuh kamu, ya nggak menginginkan kamu lagi. Tapi hati nggak bisa bohong. Ya, hatinya tetap mengharapkan kamu di sini untuk kembali, untuk kalian bisa menjalin hubungan lagi, komitmen lagi. Karena hanya dengan bersama kamu dia merasakan kenyamanan, merasakan cinta yang tulus, cinta yang sejati. Dia merasakan itu semua. Ya. Dia merasakan energi kamu yang begitu tulus, yang begitu baik dan juga peduli sama dia. Dan dia merasa bahwa selama ini dia sudah menyanyiakan kamu ya, makanya di sini dia menyesal. Dia tidak mau kalian benar-benar berpisah ataupun tidak ada komunikasi dalam jangka panjang. Dia ingin adanya perubahan, dia ingin adanya komunikasi yang terjalin lagi di antara kalian berdua. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu King of Pentacles. Sepertinya ada yang bermasalah dalam hal kestabilan ya. Mungkin hubungannya nggak stabil gitu. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang labil, seseorang yang pelin-pelan ya. Kata-katanya tidak ditepati, janji-janjinya tidak dipenuhi. Ya tentunya kamu merasa kesal ya, kamu merasa kecewa, kamu mungkin marah. Karena sikapnya tersebut, padahal kamu memang benar-benar sayang di sini sama dia, kamu benar-benar cinta. Kamu menerima dia apa adanya selama ini. Menerima segala kelebihan dan juga kekurangannya.
Tapi kamu hanya ingin dia bisa lebih menghargai ya tentang hubungan kalian, bisa lebih memahami, bisa lebih peka, baik terhadap kamu maupun terhadap situasi yang terjadi di antara kalian berdua. Karena ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kurang dewasa. Ya mungkin dia egois, mementingkan dirinya sendiri, keinginannya sendiri, hasrat pribadinya, sehingga kurang bisa peka gitu terhadap kebutuhan di dalam hubungan, di dalam komitmen kalian berdua. Sehingga mungkin kamu merasa tidak dihargai di sini, kamu merasa nggak dianggap, nggak dicintai lagi, nggak disayangi lagi oleh dia. Meskipun sebenarnya dia masih sayang ya sama kamu, bahkan sampai saat ini. Beberapa di antara kamu mungkin kebingungan gitu bagaimana caranya untuk bisa membuat hubungan ini tetap langgeng. Ya karena segalanya udah kamu lakukan, udah kamu coba di sini. Kamu udah berusaha, kamu udah berkorban, kamu udah bersabar menghadapi dia dengan sikap-sikapnya, tindakan-tindakannya. Mungkin ada juga kata-kata dia yang menyakitkan hati kamu. Mungkin dia ghosting kamu, atau sibuk ya dengan yang lain. Padahal kamu sebagai pasangan di sini juga butuh ya untuk diberikan perhatian juga, diberikan kepedulian, kasih sayang, cinta. Sama seperti yang kamu berikan ya kepada dia. Tapi balik lagi karena di sini ada ketidakseimbangan ya, makanya kamu mungkin jadi sedih, kamu jadi kecewa. Harapan kamu ya tidak sesuai dengan yang terjadi. Ekspektasi kamu tidak sesuai dengan realita. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Five of Cups. Kita bisa lihat ya di sini dengan hadirnya kartu Five of Cups artinya ada kesedihan, ada perasaan kehilangan, ada perasaan tidak mendapatkan kebahagiaan ya yang selama ini sudah dibayangkan, yang selama ini sudah diidam-idamkan. Memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa memang kalian begitu bahagia pada awalnya, kalian begitu merasa lengkap satu sama lain, terutama di saat kalian baru-baru berkenalan ya, baru-baru menjalin hubungan, komitmen ya, di awal-awal pacaran atau di awal pernikahan. Memang ada perasaan utuh, memang ada perasaan kalian itu bisa melengkapi gitu satu sama lain. Kalian romantis, kalian begitu hangat, saling memberikan cinta satu sama lain, saling mengerti, peka ya dengan perasaan masing-masing. Tapi kita bisa lihat di sini, ada perpisahan, ada kehilangan, ya, rasa kehilangan yang begitu mendalam. Tentunya dia rasakan ya pada saat ini. Jika kalian saat ini tidak berkomunikasi, sedang berpisah, tidak ada pertemuan lagi, tentunya sangat-sangat kehilangan ya yang dia rasakan. Bagaimanapun kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari hari-harinya selama ini. Tapi kalian harus berpisah. Ya, terlepas dari berpisahnya dengan karena alasan apa. Mungkin karena perbedaan, mungkin ada ketidakcocokan, mungkin ada orang ketiga, mungkin ada konflik yang membuat kalian terpisahkan pada saat ini. Tapi yang jelas dia masih mengharapkan kamu. Yang jelas dia masih mencintai kamu. Ya, bahkan dari kejauhan. Dia gak terima dengan perubahan ini. Ya, perubahan yang membuat kalian menjadi ada jarak. Dia gak terima, dia marah, dia sedih, dia cemburu. Karena bagaimanapun juga kamu adalah seseorang yang ingin dia jaga, ingin dia sayangi, ingin dia cintai, dan dia ingin kamu bahagia hanya dengan bersama dia, bukan dengan orang lain. Makanya kalau dia membayangkan ya, ataupun melihat kamu dengan orang lain, nyaman dengan orang lain, jalan sama orang lain, tentunya ada kecemburuan yang begitu hebat yang dia
rasakan. Dia tahu ya, dia punya banyak kesalahan, dia punya banyak kekeliruan. Selama ini dia mungkin menyepelekan kamu, kurang bijaksana, kurang dewasa dalam mengambil keputusan, dalam bersikap. Beberapa di antara kamu juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang emosional di sini. Kurang seimbang gitu ya antara pikiran dan juga perasaannya. Ada yang hubungannya toksik, hubungannya on-off. Makanya di sini dia berharap ya kedepannya akan ada kestabilan di antara kalian berdua. Dan mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Three of Wands. Ada energi penantian, ya, menunggu dengan sabar, menunggu dengan penuh harap. Karena dia gak mau ya sama yang lain. Dia hanya mau sama kamu. Terlihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Wands. Saat ini dia menunggu, saat ini dia mencoba untuk introspeksi diri. Ya. Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi yang akan membuat kamu terluka lebih dalam lagi. Dia ingin datang sebenarnya, ya. Dia ingin menyembuhkan luka kamu, dia ingin memberikan kamu kebahagiaan yang sudah sepantasnya kamu dapatkan. Ya, dia sadar diri pada saat ini. Kalau dia selama ini egois, selama ini dia mementingkan kesenangannya aja tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu, ya, sebagai pasangan. Dia mencoba untuk meningkatkan kualitas dirinya pada saat ini untuk bisa lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih penyayang, lebih bisa membuat kamu nyaman, bisa memberikan perhatian di tengah kesibukannya. Ya, karena mungkin selama ini dia kayak sibuk sendiri gitu dengan dunianya, entah itu dengan teman-temannya atau pekerjaannya, aktivitasnya. Sehingga seringkali kamu kayak merasa kesepian gitu ya, merasa diabaikan. Tapi di sini dia bertekad ya untuk mengubah itu semua. Hal-hal yang mungkin sebelumnya telah dia lakukan sama kamu, di sini dia ingin merubahnya menjadi lebih baik lagi. Ya, dia tidak mau kamu merasa kesepian, dia tidak mau kamu merasa bahwa dia tidak mencintai kamu. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Eight of Pentacles. Saya merasakan memang ya ada energi kerja keras di sini dengan hadirnya kartu Eight of Pentacles. Ada yang sedang memfokuskan pada pekerjaan. Ya, ini bisa jadi energi kamu ya kalau kamu sedang memfokuskan pada pekerjaan pada saat ini, meningkatkan kualitas diri kamu, ya, mencoba bangkit dari keterpurukan kamu, dari kesedihan kamu, kegalauan kamu ya beberapa waktu ke belakang ini. Karena hal-hal yang telah kamu lalui juga sangat berat. Sangat-sangat berat. Ya, tapi kamu mampu bertahan, kamu mampu untuk sampai ke titik yang sekarang ini. Ya, karena memang kamu adalah seseorang yang kuat. Kamu adalah seseorang yang bisa kembali optimis ya untuk masa depan kamu, untuk bisa memanifestasikan, mewujudkan segala harapan dan impian kamu. Kamu berharga dan kamu pantas ya untuk mendapatkan cinta sejati. Kamu pantas untuk dicintai. Ya, dan kalau dari energi dia juga sama ya, meningkatkan kualitas diri, mencoba untuk bisa menunggu kamu sampai kamu siap. Ya. Sampai kalian benar-benar siap untuk menjalin hubungan lagi, karena jelas di sini dia merasa hubungan ini belum usai, belum selesai. Dan dia nggak mau ya melepaskan kamu begitu saja atau move on dari kamu. Memang mungkin dia sempat gitu mencoba untuk move on,
mencari pelarian, ya, mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi entah kenapa rasanya itu nggak pas, ya, rasanya itu nggak serg gitu di hati. Rasanya itu benar-benar kayak memaksakan, ya, terpaksa. Dia nggak merasakan kenyamanan dengan hubungan yang seperti itu. Hubungan yang didasarkan dari pelarian, ya, dari kesedihan, dari kehilangan cinta, mungkin dari rasa amarah dan juga dendam. Dia tidak akan menemukan ketenangan. Ya, setiap kali dia mengingat kamu, ya, dia perasaannya itu campur aduk. Ada rasa sedih, ya, ada rasa menyesal, ada rasa kangen, rindu, ada rasa cemburu juga. Dia merasa bahwa kalau dia terus-menerus menahan, ya, menekan perasaan ini, dia bisa gila. Ya, karena perasaannya begitu besar, tapi dia tekan terus-menerus. Tidak dia ekspresikan, tidak dia sampaikan pada kamu. Makanya dia bertekad gitu ya, dalam waktu dekat ini dia akan datang dan jujur, terbuka tentang apa yang dia pikirkan dan dia rasakan selama ini. Segala permasalahan, segala konflik, perdebatan ingin dia bisa selesaikan. Dia tidak ingin ada yang menggantung lagi di antara kalian berdua. Ya, karena rasanya sangat menyiksa. Rasanya sangat membuat dia menderita dan dia nggak mau, ya, dia menderita apalagi kamu yang menderita. Dia merasa bahwa kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama dan dia tidak akan menyia-nyiakan kamu lagi. Itu tekad dan juga janji dia, ya, pada saat ini. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini saya merasakan ada energi Capricorn, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, ada Leo, Sagittarius, ada Gemini. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Oke, di sini ada kartu Ace of Cups. Sepertinya ada yang ingin menikah, ya, dengan kamu. Ada yang capek, ya, dengan segala drama, dengan segala ketidakjelasan maupun ketidakpastian. Ini bisa jadi energi kamu, bisa jadi orang yang kamu fokuskan, ya, atau energi kalian berdua. Kolektif energi. Di sini terlihat, ya, seseorang ingin bisa menawarkan, ya, cinta kembali, komitmen, kepastian, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Dia tahu bahwa selama ini mungkin dia kurang bisa gitu memberikan kejelasan tentang arah, ya, dari hubungan ini mau dibawa kemana. Ya, dia nggak mau, ya, terus-menerus terombang-ambing dalam hubungan yang tidak jelas, apalagi kamu. Kamu juga udah capek, ya, kamu udah merasa lelah dengan segala hal yang telah terjadi di dalam hidup kamu, ya, maupun di dalam hubungan ini. Kamu hanya ingin bisa mendapatkan kemudahan, ya, bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian pikiran dan juga hati, cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta tanpa syarat. Ya, dan kalau kita lihat, ya, di sini dengan hadirnya kartu Ace of Cups, saya merasakan ada seseorang yang ingin menatap wajah kamu lagi. Siapakah dia? Ya. Tentu kamu tahu orangnya. Ya, seseorang ini ingin melihat wajah kamu lagi, dia ingin bertemu dengan langsung, ya, secara langsung. Dia ingin menggenggam tangan kamu, memeluk kamu dengan begitu erat. Ya. Bahkan di saat dia mengakui kesalahannya, ya, dia bisa sampai menangis di sini. Saking dia ingin benar-benar terbuka dan juga jujur sama kamu. Saking dia udah capek dan lelah menahan, ya, perasaan ini sendirian. Dia ingin memohon pada kamu agar kamu mau gitu untuk memberikan dia kesempatan lagi. Memberikan dia cinta lagi, perhatian lagi, ketulusan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena kalau dia nggak mendapatkan cinta dari kamu, ya, hidupnya benar-benar hampa.
hidupnya kosong, tanpa warna. Nggak ada lagi yang buat dia semangat, nggak ada lagi yang buat dia nyaman, nggak ada lagi yang buat dia mendapatkan ya energi-energi yang positif. Sekalipun mungkin dia dikelilingi oleh banyak orang ya, dia disibukkan oleh aktivitas, tapi tetap aja rasanya itu kosong, rasanya hampa. Nggak ada cinta, nggak ada yang benar-benar tulus sama dia. Apalagi kalau dibandingkan gitu ya dengan mantan-mantan dia sebelum kamu, dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik. Dia melihat kamu begitu berbeda, begitu spesial. Kamu punya tempat yang sangat-sangat spesial di dalam hatinya. Gak pernah dia merasakan cinta yang sedalam ini. Ya, rasa sayang yang sesayang ini. Jadi cuma bersama dengan kamu, dan dia menyadari itu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu The Emperor. Saya merasakan ada energi keras kepala ya sebenarnya. Mungkin ini energi sebelumnya, energi masa lalu, oke? Ada seseorang yang keras kepala. Seseorang ini kayak ingin merasa selalu benar gitu. Dia nggak mau disalahkan bahkan di saat dia benar-benar salah. Ya, jadi egonya tinggi. Terus dia juga kurang peka, ya, terlalu logis. Padahal yang namanya cinta itu perasaan, ya. Memang harus ada keseimbangan gitu antara logika dan perasaan, tapi kalau hanya salah satu aja yang berat gitu ya, antara logika ataupun perasaan, maka tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan ya di dalam hubungan ini. Kalau dia terlalu fokus pada perasaan, dia jadi orang yang gampang baper. Ya, tapi kalau dia terlalu fokus pada pikiran atau logika, dia jadi orang yang dingin. Dia jadi orang yang sangat cuek dan tidak peka. Makanya dibutuhkan keseimbangan antara pikiran dan perasaan, ya, agar tidak terlalu ekstrim gitu ya dalam bersikap, ya, dalam berekspresi. Pada saat ini dia juga berusaha untuk mengumpulkan keberaniannya, ya, karena nggak mudah juga untuk dia untuk menurunkan ego ya, yang selama ini mungkin dia egois. Tapi sekarang dia ingin menurunkan egonya, tentunya ada perjuangan ya, tentunya ada pengorbanan. Tapi dia akan lakukan itu semua demi kamu. Ya, kamu bukan seseorang yang sembarangan ya. Kamu sangat spesial di hatinya. Kamu seseorang yang sangat baik. Dia memandang kamu itu sangat-sangat baik. Begitu tulus, begitu sabar. Ya, dengan sikap-sikapnya selama ini. Dia nganggap kamu itu adalah seseorang yang selalu bisa membuat dia kangen. Selalu bisa membuat dia ingin manja sama kamu. Ya, karena kamu mampu gitu memahami batin perasaannya. Kamu mampu menyentuh hati terdalamnya. Ya, membuat dia jadi pengen manja, pengen romantisan, pengen mesra-mesraan lagi sama kamu. Apalagi kamu ini jago ya membuat dia penasaran. Dia selalu penasaran sama kamu. Ya, mungkin tentang kabar kamu, tentang pikiran kamu dan perasaan kamu saat ini seperti apa. Ya, dia ingin tahu. Dia sangat penasaran. Ya, makanya saat ini dia mencoba untuk mengumpulkan keberanian mungkin untuk memulai ya langkah pertama, mengawali komunikasi, ngajakin kamu bertemu lagi untuk berbicara dari hati ke hati tentang kelanjutan hubungan ini, karena dia gak mau kehilangan kamu. Dia masih sayang, dia masih cinta, dia masih peduli. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu The Tower.
Di sini saya merasakan ada energi manipulatif. Oke, entah siapapun ini yang manipulatif ya, mungkin suka bohong, suka tertutup. Tapi yang jelas ada hal-hal yang cukup besar ya yang mungkin telah terjadi membuat kalian berpisah. Entah sebelumnya diawali dengan perdebatan, pertengkaran, atau mungkin ada sesuatu yang ketahuan, ya sesuatu yang sebelumnya ditutupi gitu ya, tapi sekarang terbuka, terungkap dengan jelas. Dan itu mungkin menimbulkan kemarahan dari satu pihak ataupun dari dua-duanya. Ada transformasi yang besar yang terjadi. Ada perubahan besar dan ya hal tersebut bisa membuat kalian berpisah. Entah karena ketahuan ada orang ketiga atau ada rahasia yang terungkap, atau mungkin seseorang jadi paham gitu ya sifat dari pasangannya seperti apa, sifat-sifat ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak dia tunjukkan sebelumnya. Ya, kamu bisa merasakan hal tersebut. Mungkin kamu merasakan ada perbedaan-perbedaan ya yang dia tunjukkan dari sikapnya, yang tadinya baik, perhatian, jadi cuek, jadi dingin. Tentunya ini menimbulkan kecurigaan juga, ada apa? Apakah dia udah ada orang lain? Apakah dia sudah memfokuskan pada yang lain? Ya, atau karena apa? Apakah karena bosan? Apakah karena ada perasaan-perasaan yang ditekan ya, yang tidak diungkapkan? Tentunya bisa berbeda-beda ya. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini adalah general reading ya, energi dari banyak orang. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Queen of Wands. Sepertinya dalam waktu dekat ini kamu akan bersinar ya. Kenapa? Karena saya merasakan ada energi-energi positif yang memang sudah kamu bangun ya, sudah kamu kembangkan beberapa waktu ke belakang ini. Memang ada kesedihan, memang ada kekecewaan, tapi saya melihat di sini kamu akan menemukan semangat kamu kembali untuk berkreasi ya, mungkin untuk bisa meningkatkan pengalaman-pengalaman kamu, baik dari sisi karir ya, keuangan, keluarga, pertemanan, maupun juga tentang hubungan asmara kamu. Ibaratnya kamu akan naik level gitu ya, kamu akan punya standar yang lebih tinggi lagi. Ya, dan tentunya ini juga akan membawa dan juga menarik kebahagiaan-kebahagiaan untuk datang ke dalam kehidupan kamu. Begitu pula dengan kesehatan ya. Jadi kalau kamu selama ini kayak merasa banyak sakit hati, merasa banyak galaunya, banyak sedihnya, banyak kecewanya, banyak marahnya, ya, banyak kesialan-kesialan di dalam hidup kamu. Tapi hal ini akan berubah. Ya, kita bisa lihat di sini ada kartu The Tower dan Queen of Wands. Jadi ada transformasi yang sangat besar. Ada perubahan yang sangat baik. Kehidupan kamu akan meningkat ya. Kualitasnya, nilainya. Ada begitu banyak energi kebahagiaan, keceriaan. Ya, kamu akan mampu tersenyum lagi, tertawa lagi, riang gembira. Ya, karena banyak hal-hal baik yang akan datang. Tergantung apa yang kamu fokuskan pada saat ini. Oke? Dan saya melihat segala hal yang telah kamu mulai tidak akan sia-sia. Hal-hal yang telah kamu usahakan dan kamu korbankan ya, tentunya tidak ada yang sia-sia. Mungkin ada waktu yang diperlukan, tapi tidak ada yang sia-sia. Kamu akan menerima hadiahnya di sini. Kamu akan menerima hasilnya. Ya, mungkin ini berkaitan dengan mimpi kamu, harapan kamu, dan juga cita-cita kamu yang selama ini sudah kamu miliki. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kartu Judgment. Bottom of deck ada kartu The Fool. Untuk zodiak lainnya, saya merasakan di sini ada energi Libra, kemudian Aquarius, ada Taurus, Aries. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang dealing sama kamu, orang yang kamu fokuskan, ataupun zodiak kamu sendiri. Dengan hadirnya kartu Judgment artinya akan ada perbaikan, ya, akan ada
hal-hal yang baru yang kamu bisa rasakan di dalam hidup kamu. Karena kalau kita lihat di sini transformasi ini membawa hal-hal yang baru. Segala hal yang sudah tidak lagi bekerja ataupun tidak lagi bermanfaat bagi kamu akan dilepaskan, ya akan kamu lepaskan dan digantikan dengan hal-hal baru yang tentunya lebih bermanfaat, lebih membuat hidup kamu bermakna, membuat kamu bisa merasakan cinta yang lebih agung, lebih besar, ya, cinta sejati. Bukan cinta yang didasari dari hasrat ataupun obsesi. Ada keseimbangan kembali ya di sini. Orang-orang yang sudah jahat sebelumnya sama kamu, sudah pernah menyakiti hati kamu, ya, di sini akan mendapatkan karmanya, atau sedang menjalani karmanya pada saat ini. Dan kamu bebas ya untuk bisa menentukan ya pilihan kamu untuk kedepannya. Siapa-siapa aja yang kamu izinkan untuk bisa masuk ke dalam hidup kamu. Hal-hal seperti apa yang kamu inginkan, ya kamu bebas di sini untuk memilih. Kamu punya pilihan, kamu punya kebebasan. Ya, saya merasakan seseorang yang mungkin dealing ya sama kamu, seseorang yang kamu fokuskan, pada saat ini dia juga memang banyak introspeksi diri. Ya, dan ini adalah hal yang bagus. Ya, untuk dia bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi, lebih peka, lebih perhatian. Ya. Yang jelas di sini dia akan datang, dia akan mengawali lagi komunikasi jika kalian saat ini tidak ada komunikasi. Dia sangat cinta, dia sangat sayang sama kamu. Ya, dia ingin lebih bisa menghargai kamu lagi untuk kedepannya. Dan di sini dengan hadirnya kartu The Fool, saya merasakan segala kesedihan kamu akan digantikan ya dengan kebahagiaan, rezeki kamu akan semakin lancar, kemudian juga karir kamu akan meningkat, berkembang ya, usaha kamu akan berkembang, dan ya, hambatan-hambatan kamu, kesulitan-kesulitan kamu di sini akan menemukan jalan keluar. Jadi tetap semangat ya, karena energi ini akan kamu rasakan sesaat lagi. Oke, seperti itu untuk general reading kali ini ya. Semoga resonance, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.